Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Adnan dan Kak Eni. Kita hari ini bahas matematika lagi ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa di Halo Kak. Halo Kak Eka. ngelanjutin materi simaknya ya. Nah, tadi sempat putus-putus ya Kak? Oh, putus-putus tah? Mm. Iya sih, sini nggak stabil tulisannya. Ya. Iya, ya. Oke, share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Gimana Adnan? Kelihatan tidak? Adnan kelihatan nggak? Oh, lewat chat balasnya. Kelihatan. Oke, siap. Disimak ya. Silakan ya Kak, dimulai. Iya, siap. Terima kasih, Kak. Tapi Kak, maaf. Kecil suaranya. Kecil lagi? Ini kenapa ya? Iya. Benerin dulu lagi. Harus dipegangin kayaknya. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kita bahas persiapan 2, ngelanjutin yang kemarin ya. Adnan sebelumnya ikut nggak? Sebelumnya ikut, Adnan? Sebelumnya itu sampai nomor 9 ya. Jadi hari ini kita bahas persiapan 2 simak mulai dari nomor 10. Jadi kamu bisa ambil bukunya, alat tulisnya, kita kerjain bareng ya. Nanti coret-coret sambil kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya, bisa via chat, bisa langsung ngomong juga ya, dinyalain ininya ya. Oke, kita ke nomor 10. Kalau suara kakak keresek atau kurang jelas nanti tolong kasih tahu ya. Di nomor 10 ini materinya statistika ya. Materi statistika. Ada ralat sih di sini, nanti kakak jelasin ralatnya di mana ya. Nanti di bukunya ditandain bagian ralatnya biar nggak pusing pas baca pembahasannya ya. Semua siswa di kelas matematika dasar mengikuti ujian dengan nilai tertinggi di kelas tersebut adalah 100. Oke. Jadi nilai tertingginya di sini 100. Simpan dulu. Nilai terendahnya 55. Jadi kalau di statistik kan biasanya datanya diurutin dulu dari yang paling kecil ke paling besar nih. Kalau diurutin nih, di sini minimumnya itu 55, maksimumnya itu 100 gitu ya. Jadi ada minimum 55, ada maksimum 100. Simpan dulu. 6 siswa mendapat nilai 100. Berarti di sini kita punya yang nilainya 100 ada 6. Oke. Jika rata-rata nilai kelasnya adalah 86. 86 ini kita ralat. Nah, kita ralat jadi berapa? Ralatnya jadi 68. Ya. Jadi rata-rata gabungannya adalah 68. Simpen dulu. Di sini nilainya bilangan bulat ya. Nilai itu bilangan bulat. Jadi nggak ada nilai yang 9,5 atau 95 kayak gitu enggak ya. Jadi di sini nilainya yang 100 gitu. Terus mana lagi nih? Maka jumlah siswa minimum di kelas tersebut adalah yang ditanya minimum. Minimum ya. Jadi di sini kita pakai rumus X bar gabungan ya. Kakak ingetin dulu rumusnya ya. X bar gabungan itu kan rumusnya X bar A dikali NA, X bar B dikali NB, X bar C dikali NC per NA ditambah NB ditambah NC. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kita misalin A-nya tuh yang 55. Jadi kita punya NA-nya, NA-nya, maaf. Kita punya X bar A adalah 55. Nah,
nilai 55 kan nggak dikasih tahu ada berapa, tapi seenggaknya dia minimal banget 1 kan, pasti ada. Jadi kita tulis dulu 1. Sisanya Kak, nggak apa-apa, biarin dulu, 1 dulu ya. Terus kita punya X bar C itu nilainya 100. Kok nggak B sih Kak? B-nya di tengah-tengah, nanti kita misalin di sini ya. Ini NC-nya ada berapa tadi yang nilainya 100? Ada 6. Simpan dulu. Terus rata-rata gabungannya adalah 68. Nah, yang ditanyakan adalah N minimum. Oke ya, simpan dulu ya. Kita pakai rumus X bar gabungan ya. X bar gabungan tadi sama dengan X bar A, NA, X bar B, NB, X bar C, NC, per NA tambah NB tambah NC gitu ya. Ini kan tadi 68. X bar A-nya berarti 55. Ada 1. X bar B-nya kita kan nggak tahu ya nilai X bar B-nya berapa. Tapi yang jelas, yang rata-rata yang tengah itu lebih dari sama dengan 55, tapi kurang dari 100. Kenapa kayak gini? Karena nilai maksimalnya adalah 100, minimalnya adalah 55. 100-nya udah jelas ada 6, jadi nggak boleh 100 lagi di sini. Terus yang 55 karena nggak tahu ada berapa, jadi kita lebih dari sama dengan. Jadi memungkinkan masih ada nilai 55 yang lain. Ya. B-nya belum tahu, jadi biarin aja dulu. C-nya tadi 100, ada 6. Berarti di sini per 1 ditambah NB ditambah 6 ya. 1 tambah 6 kan 7 nih. Kita mau kali ke samping. Ini jadi NB ditambah 7. Ini 55 kali 1, 55. Ini X bar B, NB, 100 dikali 6, 600 ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Udah ada 2 ya. Adnan dan Rafli, selamat datang Rafli. Dilihat dulu ya. Untuk Adnan, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Enggak? Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Di sini kita kali ke sini. 68 dikali NB, ini jadi 68 NB. Terus 68 dikali 7. Berapa 68 dikali 7? Bisa dibantu? Berapa? 476 ya. Yang ini 55 tambah 600-nya kakak gabungin ya. Jadi 655. Ini X bar B, NB. Nah, yang bagian ada NB-NB-nya, nih kakak mau ini. Kita mau pindahin ke ruas kiri. Kita pindah ke ruas kiri, 68 NB. Ini kan plus nih. Pindah ruas jadi negatif ya. Jadi min X bar B NB sama dengan 655. Nah, 476-nya ini pindah ke ruas kanan. Min 476. Nah, karena sama-sama ada NB-nya, kita keluarin NB-nya. NB 68 min X bar B sama dengan 655 dikurang 476 adalah 179. Nah, ini ya. Nah, ini kakak mau ke sebelah sini ini. Tadi kita punya 6 NB 68 min X bar B sama dengan 179. Berarti NB 179 dibagi 68 min X bar B. Nah, ini kan ya. Jumlah yang N ini katanya harus minimum. Kenapa di sini minimum? Karena mau jumlah siswanya minimum. Sehingga NB-nya harus maksimum. Ketika dia ada pecahan, ini pembilang, di sini penyebut, dia mau nilai hasilnya minimum, maka penyebutnya harus
maksimum. Ya kan ya? 68 min X bar B ini harus maksimum. Agar 68 min X bar B maksimum, maka X bar B-nya harus minimum. Ya kan ya? X bar B-nya harus minimum ya. Terus tadi kan kita punya nilai X bar B-nya berapa? Nilai X bar B-nya tuh selangnya yang ini. Selang yang ini kan ya. X bar B itu antara lebih dari sama dengan 55 kurang dari 100. Terus kan pecahan itu pembilang nggak boleh 0 ya. Jadi harus lebih dari 0. Ini bagian ini 68 min X bar B harus lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena kalau bawahnya negatif, nanti N-nya juga negatif. Kan nggak boleh negatif. Karena kalau penyebutnya 0, nanti tak terdefinisi. Sehingga X bar B-nya kurang dari 68. Jadi kalau dibikin garis bilangan nih, di sini 55, di sini 100, bagian sininya. Terus 68 di sininya. Nah, daerah yang diarsir adalah ini. Maka X bar B yang memungkinkan adalah 55, 56, sampai 67. Karena tadi dimintanya X bar B-nya minimum, sehingga yang kita ambil yang paling kecil. Nilai X bar B yang paling kecil adalah 55. Maka NB-nya 179 per 68 min 55. Sama dengan kan 13,76. Nah, ini mendekati 14. Jumlah N minimumnya adalah NA ditambah NB ditambah NC. 1 tambah 14 tambah 6 sama dengan 21. Jadi jawabannya yang Depok ya. Silakan dicek dulu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Ini kelihatan min max mulu Kak. Maksudnya gimana gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi baru ada 2 nih. Adnan sama Rafli ya. Adnan sama Rafli ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk nomor 10-nya? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Tadi Rafli telat gabung, mungkin kalau ada yang mau ditanya di bagian awalnya, silakan. Adnan juga boleh. Enggak, aman? Enggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau perlu diulang di bagian mana, silahkan ditanyakan ya. Tidak, oke. Adnan udah jelas ya. Kalau Rafli gimana, Rafli? Boleh lewat chat, Rafli, kalau nggak mau bersuara. Enggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini pertidaksamaan linear ya. Agar titik X, Y 1,2, jadi kita punya titiknya 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Berada di dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Ada 3 ya pertidaksamaannya. Maka bilangan bulat terkecil A yang memenuhi adalah, ini buku ini buku simak ya, Rafli ya. Ketika dasar kita bahas nomor 11. Coba dilihat bukunya ya. Halamannya halaman berapa ya? Halaman berapa, Adnan? Bisa liatin nggak? Soalnya buku kakak kan beda halamannya. Oke, sambil kakak lanjutin ya. Halaman 66 nih, Rafli, kata Adnan ya. Bisa dicek ya. Oke, siap-siap. Kakak lanjut ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan bisa langsung ya. Nah, di sini pertidaksamaannya ada 3. Yang ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil A yang memenuhi. Nah,
Dari ketiga persamaan ini, kita ambil yang ada A-nya, variabel A. Yang ada variabel A itu kan di pertidaksamaan yang ketiga. Jadi kita boleh langsung tulis Y A min 2X. Karena tadi kita udah punya koordinatnya 1,2, sehingga X-nya kita ganti nilainya dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. 2 A, 2 kali 1. Ada apa ini? Kak, maaf suaranya kecil. Oke, coba cek. Y-nya kita ganti dengan 2, X-nya kita ganti dengan 1 ya. Ini berarti 2 A min 2. Nah, negatif 2 yang di sini bisa kita pindah ruas ke kiri. Min 2 kalau pindah ruas jadinya plus 2 ya. Jadi 2 tambah 2 ini A. 4. Nah, ini kalau ditulis bisa dari kanan A lebih dari sama dengan 4. A lebih dari sama dengan 4. Berarti gimana nih kalau lebih dari sama dengan 4? Lebih dari sama dengan 4 itu berapa aja sih nilainya? Dari berapa? Kalau lebih dari sama dengan 4, 4-nya ikut enggak? 4, iya. Berarti ini 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Iya, benar. Karena di sini yang ditanyakan yang terkecil, maka nilai yang kita ambil adalah yang 4 gitu. Jadi jawabannya yang C gitu. Kak, cuman kayak gini kok hot sih ini. Nah, ini kan kita langsung pakai persamaan yang pertidaksamaan yang ketiga dapat nih. Kadang dia nggak langsung dapat. Misal kita harus belum punya koordinat 1,2-nya. Jadi kita harus eliminasi substitusi dulu pertidaksamaan 1 dan 2 baru masukin ke 3. Kalau ini bisa langsung karena udah ada koordinat yang memenuhinya ya, gitu. Untuk nomor 11 aman? Aman ya? Lanjut ya. Oke. Nah, di sini nomor 12 sama 15-nya kakak skip ya. Nih yang ini kan kalian nggak belajar. Di skip dulu. Mungkin kalau pertemuan di akhir banget, nanti masih ada waktu kita bisa bahas ini. Ya. Kita langsung ke 13 dulu ya. Nah, di 13 ini tentang fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi ya. Diketahui fx-nya fx lagi maaf, f3x adalah x kuadrat plus 6x plus 3. Dan ft per 2 min 15 per 4. Yang ditanyakan adalah nilai t yang memenuhi ya. Nah, kita coba contohin dulu. Kalau kita punya fx sama dengan 2x plus 5, maka ketika kita di sininya mau x min 3, setiap x-nya kita ganti dengan x min 3. Langsung ya. Jadi awalnya di sini x, ini x. Ini x min 3, berarti ini langsung x min 3. Tapi, kalau awalnya kita punya x plus 2, ini 2x plus 1 misalkan, langsung mau jadi fx, x yang di sini, nah x yang di sini harus diapain? Kita lawankan. Ini kan x plus 2. Lawannya x plus 2 adalah x min 2. Gitu. Jadi yang awalnya x plus 2 di sininya jadi x. Kalau fx yang ditanya, maka x-nya kita gantikan dengan lawan dari x plus 2. Lawannya plus adalah minus. Lawannya minus plus. Lawannya bagi kali. Lawannya akar pangkat. Gitu ya. Di soal nomor 13 ini, kita punya f plus 6x plus 3. Kita bisa cari fx-nya nggak? Fx-nya gimana? Ini kayak tipe yang kedua ini ya. Dari sesuatu jadi x-nya aja. 3x berarti kan x dikali 3. Nah, lawan dikali 3 berarti diapain? 3x. X-nya dikali 3. Lawan dari 3x, lawan dari dikali 3 berarti dibagi 3. Jadi setiap x-nya kita ganti dengan x per 3. Ini x per 3, di sini tambah 3. Ya. Ini x per 3 dikuadratkan jadi x kuadrat per 9. 6 bagi 3, ini 2 ya. Jadi 2x tambah 3. Nah, udah punya ya fx-nya kayak gini ya. Kemudian di sini kita punya nilai dari ft per 2.
F T per 2 sama dengan min 15 per 4. Karena di sini T per 2, maka setiap X-nya kita ganti dengan T per 2. Ini jadi T per 2 kuadrat dibagi 9. Tambah 2 dikali T per 2. Tambah 3 min 15 per 4. T per 2 dikuadratin jadinya T kuadrat per 4. Ini kan dicoret ya, jadi T aja. Ini min 15 per 4. Jadi 4 yang di sini kita turunin ya. Jadi T kuadrat per 4 kali 9, 36 ya. Plus 3 min 15 per 4. Nah ini kan ada pecahan nih, ada per-pernya. Kita mau ilangin. Kalau mau diilangin berarti harus diapain? Kita kali. Kita kali berapa? Ada 36, ada 4. Kita kali yang lebih besar. Kita kali 36. T kuadrat per 36 dikali 36 jadinya T kuadrat. Di sini 36T. Di sini 3 kali 36. Berapa 36 kali 3? 108 ya. Terus ini 36 dibagi 4, 9. Terus min 15 dikali 9. Min 135. Sehingga kalau kita pindah ke ruas kiri, ini kan jadi plus 108 ditambah 135. Ini 2, 4, 3. Kalau difaktorin berarti berapa sama berapa? Bilangan berapa dan berapa? Dikali 2, 4, 3, dijumlah jadi 36. Nah, angkanya besar nih. Kalau bingung angkanya berapa? 9, 3. Nah, kira-kira angka berapa dan berapa yang memungkinkan? Dikali jadi 2, 4, 3, dijumlah jadi 36. Ada yang jawab nih. 3, yakin? 3 sama berapa kalau 3? Pasangannya? Enggak, oke. Berapa kira-kira selain itu? Jadi, kalau pas ngefaktorin susah, langsung lihat aja opsinya. Kira-kira yang mana nih? Kita kan bisa cek. Dari 4 itu pasti ada yang benar. Karena kan ada yang memenuhi. 27, 12, 9, 3. Dikalinya 2, 4, 3. Kalau dijumlah jadi 36. Ketemu nggak? Rafli, Adnan? Nggak ketemu? Kelihatan jelas loh padahal loh. Udah ada angkanya di situ. Bisa nggak 27 sama 9? 27 kalau dikali 9 berapa? Bisa nggak 27 sama 9? Bisa ya? Jadi di sini 9, di sini 27. 27 kali 9, bisa benar. 243 dijumlah jadi 36. Sehingga T-nya min 9 atau min 27. Jadi opsi yang benar yang mana? Min 9 sama min 27 ya. Yang 1 dengan yang 3 gitu. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 3 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. C ya Kak. A itu 1 2 3. B 1 3. D 2 4. Berarti yang B ya? Ya enggak? Oke ya. 1 2 3, 1 3, 2 4, 4 saja. Oke ya. Nanti dicek lagi ya. Nanti salah nyebut lagi Kakak. Nah, nomor 14 ya. Nomor 14 13 12 13 tadi nggak ada yang ditanyakan? Kakak lanjut ya. Di nomor 14 ini diferensial atau turunan. Kalau di sini ada limitnya, Kak, katanya diferensial ya. Kakak mau coba tulisin rumus di limit yang dia tuh masuk ke pendekatan turunan juga. Ini limit H mendekati 0 ketika dia ditulisnya fx min fx plus h per h, ini tuh sama aja kayak f aksen x ya. Jadi turunan pertama. Tapi dalam limit dijabarinnya kayak gitu ya. Kak ini dari mana? Ini penjabaran rumusnya biasanya kalau di buku dia di depan ada. Cuman jarang lebih lanjut ditulisin, dipakai gitu jarang kita ya. Biasanya langsung turunannya atau limitnya. Kalau kita punya limit h mendekati 0,
di sininya GX min GX plus H per H lagi nih, kayak gini nih. Ini G aksen X ya. Ingat ya, ini akan kita pakai ya. Nah, sekarang kita lihat ke persamaannya. Ada dua tapi panjang-panjang nih ya. Persamaan yang pertama, limit H mendekati 0, Fx plus H, Gx min Gx plus H, per K kuadrat H sama dengan X min 1 per K. Nah, di sini kakak mau pisahin, mau pecah. Nah, emang boleh Kak? Boleh dari sini ya, pecahnya, tapi hati-hati. Ini bisa ditulis dengan limit H mendekati 0, Fx plus H per K kuadratnya kakak pisah gini. Terus sebelahnya, kenapa sih dipisah? Nah, ini gini ya, Gx plus H per H sama dengan X min 1 per K. Oke ya. Nah, di sini, di bagian yang ini nih, yang kiri, kan H-nya mendekati 0. Ketika kita substitusi, dia langsung bisa ada jawabannya. Jadi boleh langsung disubstitusi. Kan X tambah 0, X. Jadi di sini Fx per K kuadrat. Simple. Kalau bagian yang ini, limit H mendekati 0, Gx min Gx plus H per H. Nah, ini tuh apa sih? Jabaran dari apa sih? Bisa disederhanainnya jadi apa? Jadi apa? Tadi udah kita jabarin di sebelah kiri tuh bawah. Ya. Limit H mendekati 0 Gx min Gx plus H per H itu bisa kita tulis juga dalam aksen itu yang ini. G aksen X ya. Jadi di sini kita ganti dengan G aksen X, X min 1 per K. K yang di sini sama sini kan bisa dicoret. Sisanya berarti kita pindah ruas ke kanan. K, X, min 1. Nah, simpan dulu. Ini persamaan pertama setelah disederhanakan. Nah, kita punya ini ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Rafli, oh ada Faras yang baru lihat. Adnan, Rafli, Faras, silakan. Untuk yang persamaan pertama dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kakak lanjut ke persamaan kedua ya. Persamaan yang kedua, kita punya limit H mendekati 0, Gx, terus itu berapa? Fx min Fx plus H, ini per K kuadrat min 1H. X min 1 per K plus 1. Nah, ini juga sama, mau kakak pisah. Pisahnya bagian mana? Bagian sini yang dipisah ya. Nah, bagian di sini yang dipisah. Ini jadi limit H mendekati 0. Ini kan nggak ada H-nya sama sekali. Jadi kita langsung tulis ininya aja nggak apa-apa. Jadi Gx per K kuadrat min 1. Nah, kalau yang ini nih, yang sebelah sini itu kalau disederhanakan jadinya F aksen X. Ini berarti kita kali dengan F aksen X sama dengan X min 1 per K plus 1. X K kuadrat min 1 ini bisa kita faktorkan. Faktornya jadi gimana? K min 1 K plus 1. Yang ini tetap ini X min 1 per K plus 1. Nah, ada yang bisa dicoret ya? Mana yang bisa dicoret? Yang ini bisa dicoret. Oke. Kemudian, yang K min 1 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga Gx dikali F aksen X adalah K min 1 dikali X min 1. Nah, ini persamaan kedua setelah disederhanakan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Adnan, Raffi, Faras? Aman persamaan keduanya?
Oke, nah kalau udah, dari dua persamaan ini, kita harus ngecek pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita cek ya pernyataan 1, 2, 3, 4-nya. Ngeceknya gimana, Kak? Ini. Coba lihat dulu. Nah, ini kan ya. Kan di sini ada FG aksen. Nah, kalau kita jabarin, ini tuh kayak U kali V. U dikali V kalau diturunin kan jadinya U aksen V plus V aksen U. Kalau F dikali G diturunin, ini berarti F aksen G plus G aksen F. F aksen G plus G aksen F. Nah, nanti kita akan gunakan dua persamaan ini untuk menghitung nilai yang ada di 4 pernyataan ini. Ya. Nah, sekarang kita ke yang satu dulu ya. Pernyataan yang pertama. F, G, aksen 0. Berarti kalau dijabarin adalah F aksen G ditambah G aksen F. Oke, nah F aksen G itu kita bisa pakai yang kedua. Kan ini ada F aksen G. Ya. Tapi ini dalam X. Karena ini X-nya 0, sehingga X yang ada di sini kita ganti dengan 0. Jadi jawabannya nanti dia di sini K-1, 0 min 1. Terus yang ini G aksen F, pakai pernyataan yang pertama. Tapi X-nya ganti 0. K, 0 min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Aman? Aman semuanya? Aman, aman, aman. Lanjut? Oke. Kemudian ini 0 kali min 1 kan min 1. Berarti ini min K plus 1. Ini min K. Ya. Maka nilainya adalah 1 min 2K. Kita dapatkan hasilnya 1 min 2K. Sedangkan di sini 2K min 1. Maka pernyataan yang pertama salah. Gitu ya. Ini pernyataan yang pertama ya. Oke. Lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua di sini kita punya FG aksen C. Kalau tadi kan 0, jadi X-nya diganti dengan 0. Sekarang C, maka setiap X-nya kita ganti dengan C. Ya. Ini berarti F aksen G ditambah G aksen F. X-nya kita ganti C ya. Ini jadi K-1, C-1, K, C-1. Karena di kedua ruas sama-sama ada C-1-nya, maka C-1-nya kita keluarkan. Jadi C-1 kita kali K-1 tambah K. Sehingga ini C-1 K tambah K, 2K-1. Kita punya hasilnya C-1, 2K-1. Nah, ternyata benar nih. Maka pernyataan yang kedua benar. Biasanya kalau 2 benar, 4 benar, terus nggak mau ngitung lagi. Ya, gitu, beres. Kalau ujian nggak apa-apa sih biar cepet. Tapi kalau lebih baik lagi dicek lagi ya, khawatir salah ngitung. Nah, di sini berarti duanya benar. Kita ngecek pernyataan yang ketiga ya. Dia kan salah, tapi kita cek dulu ya. Pernyataan yang ketiga, FG aksen X plus 1. Berarti ini FG ditambah G aksen F. Nah, gini ya. Ini setiap X-nya kita ganti dengan X plus 1. Ini jadinya K-1-nya tetap. Ini jadi X plus 1 min 1. K-nya tetap X plus 1 min 1. Ini kan min 1 plus 1 habis ya. Min 1 plus 1 habis. Di kedua ruas sama-sama ada X-nya. Kita keluarkan X-nya. Sehingga dia tinggal K tambah K jadi 2K min 1. Kita punya X dikali 2K min 1. Nah, ini beda nih. Maka pernyataan yang ketiga
Salah, ya. Sekarang kita cek pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat. Ini F, G aksen, X kuadrat. Ya, berarti F aksen G ditambah G aksen F. Setiap X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Nah, di sini dia jadi K min 1, X kuadrat min 1, K X kuadrat min 1. Ada yang sama? X kuadrat min 1-nya ya. Ini jadi X kuadrat min 1-nya ditulis dulu. K tambah K jadi 2K min 1. Jawabannya X kuadrat min 1 dikali 2K min 1. Nah, ini benar ya. Benar kan ya? Pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Untuk nomor 14 ya. Ada? Aku minum bentar ya. Silahkan dipahamin dulu ya. Untuk nomor 14-nya dicek dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Ada yang mau tanyain? Adnan, Rafli, Faras, aman? Adnan, ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor 14-nya? Gak ada? Rafli masih ada? Apa nih? Enggak. Oke. Oh, ada lagi di sini yang baru gabung ya? Oh iya. Sip. Lanjut ya, kalau nggak ada ya. Kakak lanjut ke 15-nya kan tadi mau di skip nih vektor nih, kalian nggak belajar ini ya. Jadi kakak ke persiapan 3. Nah, coba dibuka persiapan 3-nya, berarti halaman berapa tuh? Coba dicek ya. Persiapan 3, Matematika Dasar SIMAK UI. Nah, udah dapet belum? Soalnya nomor 1 yang ini. Bersamaan eksponen. Persiapan 3 ya. Oke, kakak lanjut ya. Di persamaan eksponen itu kan pangkat ya. Eksponen. Ini jenis-jenis pangkat itu kan ada yang bulat positif, ada yang 0, ada yang bulat negatif, ada juga yang pecahan. Kayak gini ya. Nah, sekarang kakak mau fokusnya yang ke 0. Nih. Suatu bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. A pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0, 1. 9 pangkat 0, 1. Ya kan ya? Kalau 10 pangkat 0 berapa? 10 pangkat 0 berapa? Boleh jawab di chat? Kok nggak ada yang chat? Boleh di chat? 10 pangkat 0 berapa? 10 pangkat 0, 1 ya. Terus kalau 1 pangkat 1 bisa nggak?
Kenapa nih? Kalau 1/1 bisa nggak? 1/1 bisa, salah. 1/1 berapa? Satu, iya. 1/0 itu 1. 1/1 juga 1. Simpen ya. Di sini, jika persamaannya kan ini, sama dengan 1. Kenapa sih kakak dari tadi 1 mulu? Karena di sini nih sama dengan 1. Maka banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, di sini kita bisa pakai dua sifat yang ini. Ya. Yang pertama, kemungkinan yang pertama pangkatnya 0. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau kita punya 2x² min 5/3, terus pangkatnya x² min 2x sama dengan 1, kan tadi kita kemungkinan pertama pangkatnya 0 nih. Ininya 0 nih. Ininya di nolin. Bilangan berapapun dipangkatnya 0 hasilnya 1. Ini kita nolin, sehingga x² min 2x sama dengan 0 difaktorkan, ini x min 2, x² min 2x sama dengan 0, x min 2, x-nya 0 atau 2 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Aman. Untuk kemungkinan pertama, ini baru kemungkinan yang pertama ya, masih ada lagi. Enggak ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua berarti apa? Ini udah, yang ini basisnya 1. Tapi kalau dia lagi di logaritma nggak boleh ya. Di sini 2x² min 5/3 itu disama dengan kan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. Ya kan ya? Ini berarti 2x² min 5, 3-nya pindah ruas jadi 3, gini. 2x² min 5 min 3 jadi min 8. Ini kita bagi 2. Jadi x² min 4 sama dengan 0. Bisa difaktorkan jadi x min 2, x plus 2. Maka nilai x-nya 2 atau min 2. Gitu. Ya, jadi di sini nilai x yang memungkinkan ada berapa aja? Ada 0, ada 2, ada min 2. Jadi jawabannya yang mana? Ada berapakah banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut? Ada berapa jadinya? Ada 3 atau ada 4? Yang mana? Boleh chat? Jadi jawabannya yang C ya. Ada 3 kemungkinan. Bisa 0, bisa 2, bisa min 2. Oke. Gitu ya. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, ini persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan ax² plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a-nya tuh nggak boleh 0. Karena kalau a-nya 0 kan nanti jadinya bukan persamaan kuadrat. Ya. Nah, nanti kalau dia mau bikin persamaan kuadrat baru, dia rumusnya kan gini. X alfa kali beta. Nanti gini ya. Dia punya fx-nya 2x plus 2. Terus punya persamaan yang panjang ini. Kalian bisa langsung substitusi atau bisa juga dimisalkan dulu. Beta punya fx kuadrat plus fx min 2 sama dengan 0. Kalau mau dimisalkan, boleh. Enggak juga nggak apa-apa ya. Misal fx adalah y kuadrat ditambah y min 2 sama dengan 0. Bisa difaktorin nggak ini? Bilangan berapa dan berapa kalau dikali hasilnya min 2 dijumlah jadi 1. Dia kan bisa jadi plus 2 min 1, ya kan? Maka y-nya min 2 atau 1. Nah, y-nya balikin lagi ke sini, yaitu kan fx tadi. Ini jadi 2x plus 2 sama dengan min 2. 2x-nya jadi min 4, maka x-nya min 4 bagi 2 adalah min 2. Simple. Terus, ini
2x plus 2-nya 1, berarti 2x-nya 1 kurang 2 min 1 ya. Maka x-nya min setengah. Karena di sini diketahui x1 kurang dari x2, berarti yang x1 yang mana, yang x2 yang mana? X1-nya yang min 2 atau min setengah? X1 kurang dari X2, berarti X1 yang lebih kecil ya. X1-nya yang mana? Tumben nih gak ada yang jawab. Boleh jawab ya. X1-nya yang mana? Masih ada kan? Masih ada? Masih ada? Masih ada yang mendengarkan, menyimak? Masih, oke. Berarti X1-nya yang mana? X1 kurang dari X2. Berarti X1 yang lebih kecil. Kan ada min 2, ada min setengah. Lebih kecil yang mana? Min 2 sama min setengah kecilan mana? Min 2 sama min setengah. Lebih kecil yang mana? Min 2 sama min setengah? Yang ini X1 ya. Yang ini X2. Ya. Kok gitu, Kak? Kalau setengah sama 2, kecilan setengah. Tapi ini kan di negatif, ya. Jadi min 2 itu lebih kecil daripada min setengah. X1-nya min 2, X2-nya min setengah. Terima kasih yang sudah bantu jawab. Apa-apa. Lanjut ya. Terus katanya, ini akar-akarnya adalah X1 plus 3 sama alfa yang ini beta ya. Jadi alfa adalah X1 tambah 3. Terus betanya X2 min 3 per 2. Kalau udah punya sama beta, kita masukin ke persamaan X kuadrat min alfa plus beta. X kuadrat, alfa tambah beta berapa? 1 dikali min 3 per 2. Per 2 berarti min 1. Nah, ini jadi plus. Nah, kita mau ya, supaya hilang, kita kali 2x kuadrat, plus 2 jadi min 3 sama dengan 0. Ya, mana opsinya? A, B, C, D, X, min 3 sama. Yang A, ya benar sekali. Yang A jawabannya ya. Jadi jawabannya A. Silahkan dicek dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak? Lanjut. Kakak lanjut ya. Nah, di sini ada di sini 1x plus y sama dengan 0 sama min 2x plus p kuadrat min 4y sama dengan 0. Ini p kuadrat adalah nilai terbesar. Jadi kemungkinan nilainya nggak cuma 1, tapi yang kita ambil yang nilainya paling besar ya. Kemudian yang ditanyakan adalah y per x-nya. Yang ditanyakan y per x ya. Pertama, kita punya persamaan p kuadrat min 1. Kayak gini kan ya. Nah, kita coba pindah ruaskan bagian yang ini. Karena kita mau bikin dia jadi satu variabel, y sama dengan, nanti kita substitusi ke persamaan yang kedua. Ya. P kuadrat min 1x. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nanti kita substitusi ke persamaan yang kedua. Terus, berapa tuh? P kuadrat min 4, y sama dengan 0. Nah, y yang di sini, ya, jadi kita punya min 2x plus P kuadrat min 4. Nah, y-nya kita ganti pakai yang ini ya. Jadi, min P kuadrat min 1. Oke. Min 2x yang ini, kita pindah ruas ke kanan. Min P kuadrat min 1x. Ini jadi P kuadrat min 4. P kuadrat, terus P kuadrat min 4-nya udah. P kuadrat min 1-nya udah. X-nya udah kan. Min jadi plus. X-nya kita coret ya. Ini. Terus bagian yang ini kita kali. Jadi kali ke sini. P ini min P kuadrat, min 4P kuadrat jadi min 5P kuadrat. Ini jadi plus 4 sama dengan 2. Kita kali ke dalam ya. Jadi plus 5P kuadrat, min 4. 2-nya yang di kanan kita pindah ruas ke kiri. Ini min P pangkat 4. Kalau di sini negatif kan kita agak susah ngefaktor.
Jadi P pangkat 4 min 5P kuadrat plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini ya, bilangan berapa dan berapa dikali kira-kira. Dikali jadi 6, positif 6. Kalau dijumlah jadi negatif 5. Boleh dibantu bilangannya berapa sama berapa? Boleh dicek? Enam sama 1. Coba yang lain. Benar 6 sama 1? Kalau 6 kali 1, ada yang lain nggak? Terima kasih udah bantu jawab ya. Coba lagi. Angka yang lain bisa? Selain 6 sama 1? 5 sama 1 kalau dikali nanti nggak 6. Angka lain faktornya 6. Selain 1 dan 6 ada berapa? Iya, benar sekali. Ya, jadi di sini angkanya adalah sebentar. Kok hilang? Angkanya min 2, min 3. Min 2 dikali min 3 kan 6. Min 2 ditambah min 3 bisa 3. Ya, gitu ya. P kuadrat adalah nilai yang terbesar. Kita punya terbesar berarti yang 3. Jadi yang kita ambil P kuadrat karena maunya yang besar. P substitusi lagi ke persamaan awal. Persamaan awal yang mana? Kita punya P kuadrat min 1. Di 3 ya. 3 min 1 X plus Y. Karena yang ditanyakan adalah Y per X, jadi kita ke Y per X. Y sama dengan sehingga Y itu. Jadi jawabannya adalah min 2, opsi yang B, yang Bogor ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 3-nya ya. Kayaknya sih aman ya. Ada yang bingung nggak? Terutama tadi yang baru gabung mungkin ada yang ketinggalan, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa chat, bisa langsung ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Udah jelas? Oke. Yang lain, yang lain? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut lagi di nomor 4. Nah, ini kan barisan dan deret nih. Coba kalian kerjain dulu untuk nomor 4, dikasih waktu 4 menit ya. Nanti kalau udah dijawab, dapat jawabannya bisa langsung ketik di chat atau langsung jawab aja nggak apa-apa. 4 menit ya, silahkan dicoba dulu ya. Yang udah dapat jawabannya? Udah?
Udah ada yang dapat jawabannya? Udah ada yang chat nih? Belum? Udah ada yang dapat jawabannya untuk nomor 4-nya? 1 menit lagi. Masih ngitung? Oke, silahkan dihitung dulu ya. 1 menit lagi kita bahas ya. Oke. Kayla udah ketemu tadi hitungnya? Yang lain juga udah ketemu? Masih nanggung? Sambil kakak bahas ya, nanti kalau udah dapet jawabannya bisa share. Udah ada nih. Coba kita lihat siapa yang udah dapet. Masih ngintuk kak? Belum, agak bingung. Oke, kita bahas bareng ya, nanti dicek bagian bingungnya di bagian yang mana ya. Ini barisan dan deret. Awalnya kan dia berasal dari pola bilangan ya. Kemudian barisan dan deret yang kita kenal itu ada aritmatika, geometri, dan geometri tahingga. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang kita pelajari yang itu dulu ya. Di sini diketahui suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 3. Di sini kita punya berarti dia aritmatika, harus ditulis ya. Aritmatika suku ke N itu rumusnya A punya U4 itu A plus 3B, nilainya adalah 3. Simpan. Kemudian suku ke N-nya adalah 103. Ini kita tulis gini dulu ya. Jika beda dari barisan tersebut bulat ya, ini clue, maka banyaknya nilai yang mungkin untuk N. Jadi banyaknya nilai yang mungkin untuk N, bukan berapa N-nya ya. Kalau kita punya acuan di sini U4 adalah A plus 3B, misal kalau kita A plus 8B, ya nggak? Kalau kita guna U4 ditambah berapa? Ini kan 3B. Ini 5B ya. U4 kan A plus 3B, sedangkan U9 A plus 8B. Jadi bisa juga kita tulis dia U4 ditambah 5B, itu U9. Jadi kita bisa tulis U4 plus 9 min 4B. Maksudnya 103, kita bisa nulis dia 4B. Gitu. Sama dengan enggak, karena kuncinya di sini. Kuncinya di bagian ini. Kalau ini udah paham, nanti ngitungnya ke bawah enak ya. Sampai sini oke. UN bisa ditulis juga dalam U4 ditambah N-4B sama dengan 103 ya. Mau tanya? Iya, silakan tanya bagian yang mana, Kayla? Yang mana, Kayla? Kalau soal kayak gini tetap pakai rumus dasar UN. Nggak selalu, tergantung soalnya. Di bagian ini kita pakai rumusnya yang ini ya. Karena kita punya UN, punya U4. Jadi kita gunakan U4. UN-nya U4 tambah sekian gitu supaya bisa diurai. Tuh B nanti kan jadi A plus N-1B sama dengan 103. Nah, kita bagian A plus 3B sama A plus N-1 kali. Jadi kita sesuaikan aja yang perlu dipakai yang mana ya. Yang ini nih kalau mau dieliminasi nanti gini. U4 A plus 3B UN berarti nanti A plus N min 1 kali B. Kan nanti kayak gini ya. Ini bisa kita kurang. A-nya kan habis nanti nih. Habis gini ya. N min 1 min 3 dia jadinya N min 4 B sama dengan 100. Bisa juga kayak gini. Oke ya. Bisa kayak gini ya. Bisa pakai yang tadi barusan ini. Bisa juga eliminasi kayak gini. Ketika udah dapat N min 4 B sama dengan 100, kakak lanjutin dari sini ya. Ini berarti B sama dengan 100 dibagi N-4. Ya. Jadi kamu juga bisa langsung kayak gini. Tadi cluenya, B-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, ini bulat ya. Ini bulat. Nah, supaya B-nya bulat, berarti kita harus memenuhi syarat apa untuk N-4? N-4 itu harus
faktor dari 100. Karena agar hasil pembagiannya adalah bilangan bulat. Faktor dari 100 itu berapa aja? N-4 berarti 1, 2, ya kan ya? Kan 1 kali 100, 2 kali 5, 5 kali 20, 10 kali 10. Itu harus bilangan-bilangan yang faktor 100. Kenapa? Agar hasil pembagiannya adalah bilangan bulat. Misal, 100 bagi 1, 100 bagi 2, 100 bagi 4, 100 bagi 50. Kan bisa kan ya? Gitu. Kenapa nggak 3? 100 bagi 3 kan nggak bilangan bulat. Berarti N-4-nya nggak boleh 3. 100 bagi 7 juga bukan bilangan bulat. Jadi N-4-nya nggak boleh 7. N-4-nya adalah bilangan-bilangan yang faktor dari 100. Oke. Yang ditanyakan adalah N-nya. Jadi N-nya, ini kan min 4 nih. Kalau pindah ruas kan jadi tambah 4, pindah ke kanan. Maka nilainya 1 tambah 4, 5, 6, 8, 9, 14, 24, 29, 54, dan 104. Nah, ada berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi banyaknya nilai N yang mungkin ada 9 jawabannya yang Depok. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 4 persiapan yang ketiga. Kayla aman, Kayla? Erlan, Raffi? Kayaknya udah ada yang keluar ya. Oke, aman ya. Aman semuanya ya. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, coba ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kan pertidaksamaan. Kalian coba dulu kerjain 3 menit ya. Silakan dicoba 3 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan dicoba dulu, dicoret-coret ya. Yang udah dapat jawabannya bisa tulis di chat ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? Belum, oke. Coba lanjutin dulu ya, 2 menit lagi kita bahas ya. Itu clue-nya diurai dulu, difaktorin. Yang bisa difaktorin dulu. Dicari titik kritis sama garis bilangannya. Sudah? Sudah dapat jawabannya?
Kita bahas. Kesulitannya di mana? Yang tadi lagi ngerjain? Ada siapa nih? Rafli, Erlan, dan Kayla? Oke, yuk kita bahas ya. Tadi apa? Kayla kayaknya nanya ya. Bentar. Yang akar diapain? Nah, itu kita faktorin juga ya. Kita bahas ya. Jadi di sini kita punya pertidaksamaannya kan ini ya. X kuadrat min X min 12 akar 2X kuadrat plus 5X min 3 per ini min X kuadrat min 3 akar 3. Kayak gini kan ya. Nah, ini lebih dari sama dengan 0. Kita faktorin dulu masing-masing. Nah, sekarang bagian yang ini dulu kita faktorin dulu. Coba kita faktorin ya. Nah, X kuadrat min X min 12. Kalau difaktorin jadi berapa sama berapa? Berapa sama berapa kalau difaktorin? Dikali jadi min 12, dijumlah jadi min 1. Faktor dari 12 kan bisa 1, 12, 3, 4, 4, 3. Iya, benar ya. 4 sama 3. Yang positif yang di 4 apa yang di 3? Karena hasil penjumlahannya negatif, maka yang lebih besar dia yang negatif. Yang di sini positif ya. Kemudian yang di dalam akar juga kita faktorkan sama ya. Kita faktorkan juga ya. Ini jadi 2X. Kenapa sih faktorin? Karena mau mencari titik kritis. 2X kuadrat plus 5X min 3. Kalau difaktorkan jadi 2X min 1 ya sama X plus 3. Nah, ini ya. Bawahnya ini kan nggak bisa difaktorin, jadi biarin aja. Ini yang di sini, ini jadi 3X sama X. 3X berapa tuh? 3X min 2 sama X plus 1. Kalau udah dapat pertidaksan masing-masing. Ini kan X min 4 berarti titik kritisnya 4. Ini min 3. Di sini setengah. Di sini min 3 per 3. Nah, di sini gimana? Ini tuh nggak ada yang memenuhi. Kan dia kalau dijabarin min X kuadrat min 3, ini jadi X kuadrat min 3. Nah, suatu bilangan kalau dikuadratkan hasilnya kan selalu positif. Nah, ini kan negatif nih. Nah, udah berarti kita diemin aja ya. Oke, bagian yang ini didiemin. Nggak ada titik kritisnya. Ketika kita udah mempunyai titik kritis, maka kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Dari yang paling kecil dulu. Nilai yang paling kecil berapa? Titik kritisnya yang paling kecil? Ada 4, ada min 3, ada setengah, min 1, 2 per 3. Yang paling kecil adalah min 3, benar. Min 3-nya bulatnya penuh apa enggak? Min 3-nya, karena dia lebih dari sama dengan, dan dia posisinya di pembilang, maka bulatnya penuh. Kalau di penyebut nggak boleh penuh ya, walaupun ada sama dengan, karena penyebut nggak boleh penuh. Nah, min 3 ya. Setelah min 3, kita punya min 1. Min 1 penuh apa enggak bulatnya? Enggak ya, karena kan dia di penyebut. Kan kalau kita punya pecahan fx per gx nih, penyebut itu nggak boleh 0, jadi dia nggak ada sama dengan. Setelah min 1, ada 2 per 3 sama setengah. 2 per 3 sama setengah lebih kecil yang mana? Duluan setengah atau yang 2 per 3? Setengah kan 0,5. 2 per 3 0,5. Ini setengah dulu ya. Karena dia posisi di atas, jadi bulatnya penuh. Kemudian 2 per 3 dia posisinya di penyebut, jadi nggak penuh. Dan 4. Ya. Nah, kalau biasanya garis bilangan kan kita punya nilai paling gini, plus, min. Tapi di sini angkanya, titik kritisnya ada banyak. Jadi kita apain? Nah, kita cek kan angka 0 ya. Angka 0 di mana di sini? Kalau kita ngecek angka 0, berarti setiap X-nya kita ganti dengan 0. 0 min 4 negatif, 0 plus 3 positif, ini min, plus, ini nanti dikali semua ya, terus per 0 ini jadi min, plus, min kali plus, min kali min, plus kali plus, min kali min, plus kali plus, positif dibagi positif, jadi positif. Ini di X sama dengan 0, sehingga di sini tandanya positif. Nanti kalian cek di sini, angka berapa, misal min 2 ya, cek di sini juga. Nah, maka langsung kasih tandanya ya. Jadi di sini nanti negatif setelah kalian coba, di sini positif, di sini dia negatif. Nah, udah kayak gini, karena dia
lebih dari sama dengan 0, kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya lebih dari min 1 kurang dari sama dengan setengah atau lebih dari 2/3 kurang dari sama dengan 4. Karena di sini yang diminta adalah penjumlahan semua bilangan bulat X yang memenuhi. Nah, berarti kita cari dulu bilangan bulatnya berapa aja X-nya. Bulat ya. Nah, X lebih dari min 1 kurang dari sama dengan min setengah. Kurang dari sama dengan setengah. Angkanya ada berapa yang bilangan bulat di situ? Lebih dari min 1 kurang dari sama dengan setengah. Ada bilangan bulat di situ? Ada? Ada dong? 0, benar. 0 ya. Terus nggak ada lagi ya. Terus kalau lebih dari 2/3 kurang dari sama dengan 4. Ada angka berapa aja di situ? Lebih dari 2/3 kurang dari sama dengan 4. Yang bilangan bulat. Angka berapa aja? 2, 3, 4. 1 boleh nggak? 1 boleh? 2/3. 1 itu lebih dari 2/3 nggak? Yakin? 1, kalau 2/3 itu kan 0,6 sekian. Kalau 1 itu kan 3/3 ya? Ya enggak? Jadi 1 boleh. Ya. Jadi 1 boleh. Karena kan dia lebih dari 2/3. Di sini tuh angka 1. 1, 2, 3. 1 boleh. 2 boleh. 3 boleh. 4 juga boleh karena dia ada sama dengannya. Nah, sebenarnya ada ini. X-nya tuh ada 0, 1, 2, 3, 4. Karena yang ditanyakan penjumlahan X-nya, sehingga ini kita jumlahkan. 0 tambah 1, tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10. Maka, penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi adalah yang, jawabannya yang 10. Oke, ini untuk nomor 5-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanya dulu? Kamu mau tanya, silakan. Ya, Kayla, boleh silakan. Halo, jadi tanya? Kalau yang itu tadi gimana ngerjainnya? Yang ini, yang tadi kakak udah hapus ya? Bentar ya. Yang tadi, yang bagian yang ini kan ya? Ini kan tadi kalau dikeluarin min x kuadrat min 3 sama dengan 0, nanti x kuadrat sama dengan min 3. Ini nggak boleh. Kan suatu bilangan kalau dikuadratkan harusnya hasilnya positif. Ini nggak boleh, jadi biarin aja. Ayolah ya. Oke ya. Ada lagi sebelum ditutup? Bagaimana Kayla? Sudah mengerti? Kalau ada yang model kayak gitu, iya nanti diginiin aja. Jadi kalau misal dia... Kakak maaf, suaranya kecil Kak. Oh, kecil lagi ya? Iya. Jadi kalau X kuadrat sama dengan min 3. Ini kan nggak boleh ya, tidak memenuhi. Jadi nanti kita kerjakan bagian yang lain. Tapi kalau misal bisa nih, misal X kuadrat sama dengan 4, berarti nanti X-nya plus minus 2. Ini dijadikan titik kritisnya juga. Ya, gitu ya Kayla ya. Yang mana tadi? Hasil bilangan kuadrat selalu positif. Iya, benar Kayla. Jadi, kenapa tadi di sini nggak ada angka titik kritisnya? Karena dia negatif. Kan kalau bilangan dikuadratkan hasilnya positif harusnya ya. Itu ya. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini.